Kemenangan manis di akhir musim. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk kemenangan spesial Persib Bandung di partai final, partai terakhir di akhir kompetisi Liga 1 tahun 2024-2025. Yang mana Persib Bandung dengan secara meyakinkan menang atas tim tuan rumah Persis Solo dengan skor tipis 3-2. Sebenarnya ini kalau aku ngelihat ya, Persib itu udah menang 3-0 tadi tuh. Nah, pas udah unggul 3-0 ini kayak ngasih poin gitu ya kan sama Persis Solo. Kayak bercanda-bercanda, main yang leceh-leceh gitu ya kan. Karena kelihatan tadi kayak siapa namanya Nick Keepers gitu buat kesalahan yang mungkin ya dia pun juga udah sadar udah menang kok, udah tinggal menit-menit berapa, 88, 87 gitu kan. 3-0 kayak nggak mungkin terkejar gitu. Jadi kayak ya selain daripada memang kesalahan beliau kan, ditambah lagi tadi kan gol siapa tadi, Yamamoto ya. Nah, gol daripada Yamamoto juga tadi tuh scrimmage di depan gawang dan jadi 3-2, game on. Tapi gara-gara tadi banyak flyer mulai hidup ya di stadion, terakhir nggak sampai menit 94 udah diberhentikan pertandingan. Menit 92 udah selesai. Ini memang karena Boboto yang nggak sabar atau mungkin ini salah satu justru sebagai apa ya, cara jitu biar tetap menang. Oke, hidupkan langsung biar pertandingan selesai, ya kan? Karena bisa jadi Persis Solo sebenarnya bisa menyamakan kedudukan juga kalau misalnya orang Persib lengah gitu kan. Tapi kayaknya tipis sih, cuma 2 menit lagi tersisa kan. Ditambah lagi kayaknya dua klub ini juga nggak ada semacam apa ya, motivasi khusus sehingga mesti memenangkan pertandingan. Karena Persib udah juara, Persis Solo juga udah aman dari degradasi kan gitu. Tapi setidaknya di sini kita melihat bagaimana pertandingan terakhir daripada seorang Nick Keepers, Mendoza dan Ciro nggak main ya, Ciro Alves nggak main. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Persib nampak di awal-awal laga itu memang untuk memberikan kado indah lah kepada Boboto yang hadir. Ya sempat tadi beberapa kali diberhentikan pertandingan karena memang, oh ini kenapa nih? Oh bukan, kupikir ada yang ditandu tadi, kupikir tak apa gitu kan. Udah penuh asap nih, tengok nih ha. Asli udah penuh asap, kau lihat kan, tep ha. Umak Jang kayaknya nggak bisa bernapas nih. Ini kayak terlalu banyak ini asapnya nih. Sampai pemain itu udah tutup muka Coach Bojan, tutup muka, tutup hidung ya. Coach Bojan juga udah kayaknya mungkin agak terganggu sedikit ya. Karena tuh padat kali sumpah asapnya cuy. Serius. Kalian pasti nengok lah, nonton lagi di TV tadi nih kan sekarang nih. Umak Jang. Memang karena saking euforianya tadi tuh ya, sangat riuh. Mak ini salah satu Boboto ya, luar biasa. 4-4 katanya, 4-4 katanya kan, wajar ya, apalagi back to back gitu kan, yang mana mungkin prestasi yang cukup gemilang lah, walaupun sebenarnya udah pernah Bali United. Tapi untuk pemain yang bisa kita bilang compang-camping skuadnya, yang bisa kita bilang penuh dengan cedera, sanksi ya kan di tengah-tengah pertandingan, ini menunjukkan bahwasanya Persib punya mental juara dan layak untuk disematkan sebagai tim terbaik musim ini, guys. Nah, ini meskipun musim depan nanti bakal ditinggal setengah daripada pemain intinya, terkhususnya pemain asingnya, tapi tak kenapa kita tetap yakin bahwasanya Persib itu bakal tetap bersinar di musim depan. Kalaupun memang tidak bisa menjadi juara, pasti sebagai kontestan yang akan sebagai kandidat juara, atau mungkin bisa kita bilang sebagai runner up atau peringkat ketiga. Tapi kayaknya besar kemungkinan Persib juga tetap akan sebagai juara sih. Karena kalau misalnya masih ada Coach Bojan, juara itu kayak bukan hal yang mustahil bagi Persib ya. Bukan hal yang sulit lah gitu. Apalagi mungkin di musim depan bakal kedatangan pemain-pemain yang bisa kita bilang lebih muda. Karena banyak pemain senior yang udah agak tua-tua itu agak dibuang. Bukan dibuang ya, sorry, bahasa kasar lah dibuang. Nggak diperpanjang kontraknya, agak dilepas bukan buang ya, sorry, astagfirullahaladzim, maaf. Dilepas kontraknya, maksudnya nggak diperpanjang. Kayak Mendoza tiba-tiba udah selesai, kayak Nick Keepers tiba-tiba udah selesai, padahal masih ada harapan Nick Keepers bisa lanjut. Kayak Ciro juga udah selesai gitu kan, yang pemain sudah berumur 36 hingga musim depan itu 37 gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, kita bahas dulu jalannya pertandingan. Wah, ini Beckham diwawancarai, ya kan? Tapi aku nggak ngidupkan suaranya karena takut nanti kena copyright, ya kan? Nah, jadi kita bahas pertandingan ini. Di awal laga Persib sempat
menyerang mati habis-habisan ya, mati-matian ya kan, habis-habisan gitu, tapi nggak bisa cetak gol. Karena memang jujur ya, Persis Solo juga main sulit kali di lini belakang, asli. Kiper Persis Solo itu juga sih menakutkan ya. Pandai nungu, ya kan, yang betul-betul pandai dia. Asli, tendangan Beckham yang di tepisnya lah, baru tendangan Maklok juga di tepisnya, double save. Wah, ini gila sih kiper masa depan ya kan, daripada Persis Solo. Nah, suara ayam ya kan. Nah, akhirnya Persib bisa mencetak gol melalui sundulan maut Gustavo de Franca. Bukan Castagner, bukan Del Pino, bukan Beckham, bukan Maklok, tapi seorang Franca yang mampu memecah kebuntuan terlebih dahulu, guys. Melalui sundulan mautnya, melalui umpan cemerlang daripada Edo. Nah, ini umpan-umpan Edo ini umpan-umpan pemain timnas, guys. Serius. Umpannya itu ciamik kali. Memang udah layak sebenarnya Edo ini masuk timnas. Tapi tahulah ya kan, bek kiri itu udah membludak gitu ya kan. Mungkin kalau nggak ada Pratama Arhan atau nggak ada Verdong atau nggak ada Saint Petinama, mungkin masuk ini pasti seorang Edo Febriansyah, atau nggak ada Dean James gitu kan, pasti masuk lah Edo, nggak mungkin enggak. Karena sempat juga Edo main waktu zaman STY waktu ngelawan Vietnam kan, itu masuk timnas dia. Bahkan punya kontribusi sehingga gol ketiga itu bisa dicetak oleh Ramadan Sananta melalui tendangan jarak jauh Edo saat itu, guys. Nah, akhirnya Franca cetak gol, boom, 1-0 sebelum babak pertama usai. Ya kan, main lagi lah babak kedua. Pas di babak kedua, ya kan, baru Tyrone Del Pino cetak gol menit 57, dan golnya ini sempat menjadi tanda tanya karena VAR ngecek. Aku juga bingung, lama kali ya ngecek VAR-nya ya. Sempat habis waktu itu lama tuh. Begitu agak lama kali jeda. Terakhir orang udah betul-betul gol, selebrasi pun udah gak enak lagi, udah salah kering gitu ya kan, udah salah nggak panas lagi, udah dingin lagi. Apalagi di sana hujan gitu kan. Umat masih penuh kabut cuy. Stadion GBLA. Umat jang rame asapnya. Nah, ya, tapi ini ngeri juga nih kayak gini, terlalu banyak asap, takutnya kasihan anak-anak kecil atau mungkin ibu-ibu hamil atau mungkin yang punya sesak napas. Tapi kayaknya mungkin karena udah tahu ya bakal ada party kayak gini, ada selebrasi kayak gini, kayaknya mungkin anak-anak kecil atau bocil-bocil yang punya sesak napas atau ibu hamil kayaknya nggak datang gitu ya kan, kasihan takutnya. Maka di sini mungkin orang-orang yang udah bisa bilang aman, safety dan terkendali lah gitu. Aku pun percayalah sama orang-orang boboto ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Gol kedua tadi di Tyrone Del Pino. Nah, gol kedua Tyrone Del Pino tadi kan sempat lama tuh. Bahkan komentatornya juga lama kali ini wasitnya nentukan katanya ya kan. Mana lagi? Oh, udah mana nih? Gol nggak nih? Gol nggak nih kan? Soalnya Castagner ada indikasi handsball. Ya kan, agak kepleset Castagner ya kan. Rupanya betul coy, dicek lah VAR. Nah, pas dicek VAR ternyata kayak macam tadi sebenarnya kayak sekilas nampak gitu kan, kesentuh. Bahkan tadi komentatornya bilang, itu dia katanya. Memang betul-betul seakan-akan kesentuh. Tapi tak kenapa wasit tadi bilang prit, gol, enggak kesentuh. Mungkin wasit lebih jelas lah karena dia langsung nengok tayangan ulang melalui layar VAR kan. Kalau kita kan cuma tayangan ulang gitu aja yang bisa kita bilang nggak maksimal total. Mungkin dia nampak di zoomnya lagi gitu ya kan. Sehingga Castagner nggak menyentuh bola, dan Castagner memberikan umpan ke Del Pino dan boom, gol. Del Pino pun nyetak gol. Bahkan dia nyetak gol melalui kaki kanannya. Makanya ini Del Pino ini pemain lengkap sih. Aku sayang kali kalau misalnya ini Persib nih ngelepas Del Pino, serius. Del Pino nundul bisa, kaki kanan bisa, kaki kiri jangan tanya. Wah, gila sih pemain komplit nih. Makanya dia udah cetak 18 gol kan. Jadi top skor Persib di musim ini. Bukan DDS, bukan Dimas Derajat, bukan Ciro, tapi Tyrone Del Pino. Luar biasa. Apalagi Castagner, bukan Castagner. Tapi Castagner ngasih assist coy. Dan dia juga selebrasi karena udah ngasih assist, mungkin bisa jadi dapat bonus dia nih, kan? Castagner. Beckham juga asli licin kali, apalagi malah hari ini hujan ya mainnya. Di Medan hujan kan. Dari tadi jam 4 ya udah hujan ku tengok kan di Medan kan. Terus ku tengok main jam 4 Persib tadi masih cerah gitu kan. Di sini udah selesai hujannya, ternyata di Bandung sana baru hujan deras kok tengok. Oh, kayak gitu rupanya ya kan. Pindah hujannya cuy. Oke, dah 2-0. David da Silva masuk nih sama Robi Darwis. Kan betul aja, David da Silva pun langsung nunjukkan kemampuannya. Memang David da Silva ini pemain yang paling efektif ya. Memang jarang main, tapi kalau udah sekali main pasti nyetak gol aja kerjanya. Kebayang nih kalau misalnya David da Silva umurnya sekarang ini masih 23 tahun atau 25 tahun lah di Persib sekarang ini.
bisa-bisa jadi top skor sepanjang masa nih daripada Persib Bandung David da Silva ini. Kan? Tadi juga menarik ada Ahmad Juprianto masuk bersama dengan Victor Igbonevo. Wah, ini menarik nih, menggantikan De Franca juga tadi ya. Dan juga ada Malis seperti biasa, kalau udah duet dengan McClough memang duet solid, yang solid untuk dieksploitasi di tengah. Di tengah kalau udah ada Malis sama McClough ya di tengah itu kayak rapat aja gitu, karena lewat nanti Klok ada Malis, lewat nanti ada Malis ada McClough, gitu aja terus. Kan ditambah lagi Coach Ijen hadir juga, udahlah wassalam lah, makin berat lah tadi perjuangan, walaupun Coach Ijen hari ini nggak buat perbuatan kontroversi, asik. Oke, terakhir udah 3-0. Nah, aku pikir udah 3-0 udahlah wassalam lah, ini tinggal nambah gol-gol lagi lah, ini 4 atau 5 gitu kan. Rupanya nih kiper kayaknya biar buat laga agak lebih hidup ya kan, buatnya pelanggaran. Karena kesalahan dia kayak macam mau ngumpan gitu, ngangkat bola rupanya dipotong. Terakhir udahlah dipotong, dapat sama pemain Persis dah penalti ya kan, baru gol lagi. Tadi Yamamoto udah selesai 3-2. Pas udah 3-2, hidup layar kan. Wasit komentar gimana, udah kita hentikan aja. Oke, hentikan aja lah. Prit. Terakhir udah selesai 3-2. Akhirnya Persib mengakhiri musim Liga 1 dengan kemenangan yang cukup manis, guys. Ini mengingatkan kita dengan pertandingan di paruh musim kemarin. Persib juga memastikan juara paruh musim ketika menghadapi Persis Solo kan. Dan kali ini memastikan juara, enggak memastikan juara sih, karena udah juara kemarin ya. Memastikan musim ini juga dengan kemenangan melalui Persis Solo. Luar biasa. Oke, guys. Selamat sekali lagi aku ucapkan kepada Bobotoh yang berhasil meraih gelar juara back to back. Ini juara keempatnya, ayo. Semoga bisa meraih gelar juara lagi. Kalau bisa, musim depan juara lagi biar jadi hat-trick. Dan itu menjadi rekor karena belum ada tim Liga 1 yang bisa hat-trick juara Liga 1-nya, guys. Kalau di Inggris ada MU, asik. MU lagi kan. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.